Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan. Ya, kita sehat. Amin, 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 amin. Hafal ya. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Yuk kita angkat pujian, yuk kita belajar firman lagi. Bukan karena kebaikanku, bukan karena rupaku, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Maka dari itu kemarin sudah diingatkan, janganlah kita sombong. Hari ini tetap kita diingatkan, jangan sombong. Ya, karena anugerah semua itu. Kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Amin. Kalau saudara dipakai oleh Tuhan, kalau saudara dipercaya oleh Tuhan, itu bukan karena apa-apa, karena Tuhan memilih engkau. Marilah kita berhati-hati ketika kita dipilih. Jangan sampai membuat kekecewaan hati Bapa. Kita lakukan firman-Nya, kita ikuti firman-Nya, kita ikuti setiap perintah-perintah-Nya, agar engkau semakin dipercaya, engkau semakin diberi kuasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin? Haleluya. Engkau punya itu karenanya, bila engkau punya semua dari karanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita, semua mari kita sembah Dia. Sungguh kami bersyukur Bapa atas segala anugerah-Mu, atas segala kepercayaan-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Allahku yang hidup, karya agung-Mu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya. Sungguh Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami bangga memiliki Engkau Bapa yang selalu mengajarkan kebenaran buat kami. Kami mau tinggal tetap dan tenang di dalam Engkau.
agar kami dapat melaksanakan setiap tugas-tugas yang Kau berikan bagi kami, setiap pengajaran-pengajaran yang Kau berikan bagi kami dapat melaksanakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik, terlalu baik buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam firman Tuhan. Ini di dalam Raja-Raja meneruskan yang kemarin ya, 8 sampai 22. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya, saya tidak membaca semuanya. Saya mengupas karena intinya itu kita tidak boleh sombong. Karena apa? Karena kesalahan yang terbesar dalam hidup manusia itu adalah ketika kita menjadi sombong setelah kita diberkati. Itu poinnya sudah. Jadi kalau saudara sudah diberkati jangan sombong. Tuhan ingatkan hari ini 2 kali tentang kesombongan seperti apa yang dilakukan oleh Yoas ini ya. Musuh semua orang. Yoas Raja Israel mengingatkan kepada Amasya, mengapa engkau telah mengalahkan Edom? Sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Hanya karena mengalahkan Edom, dia tinggi hati, dia diingatkan oleh Yoas. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau? Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan. Amasya menjadi tinggi hati. Kesombongan mulai. Pertanyaannya adalah apa kerugian dari orang yang tinggi hati? Saudara, kalau tinggi hati itu rugi apa untung sih? Gak ada ruginya, gak ada untungnya, malah dibenci sama orang. Kerugian besar itu akan terjadi. Karena apa? Karena saudara dibenci, dijauhi oleh teman-teman, dijauhi oleh sahabat-sahabatmu, dijauhi oleh, mungkin kalau ini cowok kepada istrinya yang tadinya baik-baik, begitu sukses, wow, semena-mena sama istrinya, sama mertuanya, sama orang tuanya, semena-mena. Mereka akan jauh semuanya ketika saudara diberkati. Tapi mari kita diingatkan hari ini oleh firman Tuhan, jangan kita ada dalam kesombongan itu. Orang yang tinggi hati akan kehilangan damai sejahtera. Percaya atau tidak? Kalau saudara sombong, pasti akan kehilangan damai sejahtera. Orang yang tinggi hati susah untuk mendapatkan damai sejahtera. Kenapa? Orang yang tinggi hati tidak bisa melihat orang lain lebih hebat. Yang paling hebat itu cuma dirinya sendiri. Melihat orang maju nggak bisa, melihat orang sukses nggak bisa, irinya cuma iri dan iri. Nah, orang-orang yang tinggi hati akan selalu ingin berada di atas segala-galanya. Gak mau sedikit pun direndahkan. Aku paling cantik, aku paling ganteng, aku paling kaya, aku paling sukses, aku paling pandai, aku paling kaya, aku paling. Isinya cuma paling. Tidak ada kerendahan hati sama sekali. Tidak mendatangkan damai sejahtera. Isinya cuma diintimidasi terus oleh hal-hal dunia. Nanti kalau disepelekan orang marah. Kalau tidak ditegur orang marah. Kalau orang bilang, alah gantengmu sak piro sih, marah. Alah gantengmu malah kayak Petrus kok marah. Ya, tidak ada damai sejahtera sama sekali. Maka dari itu janganlah engkau tinggi hati. Amin. Jangan ada kesombongan. Semuanya itu adalah sia-sia. Orang yang tinggi hati tidak dapat bersyukur. Isinya cuman apa? Oh, nggak ada, aku nggak bisa. Itu kalau nggak tak tolong nggak bisa. Itu kalau nggak begini nggak bener. Itu kalau nggak, ya isinya cuman seperti itu aja. Tidak akan pernah bisa bersyukur. Kecenderungan orang tinggi hati adalah mudah emosi, marah, selalu tertekan dalam hidupnya. Itu orang tinggi hati. Jadi kalau suamimu marah-marah, kalau orang tuamu marah-marah, kalau anakmu marah-marah, itu sombong namanya. Paham ya di sini ya? Haleluya. Kesombongan itu tidak ada gunanya sama sekali. Dalam kerendahan hati kita dapat bersyukur untuk segala perkara yang terjadi dalam hidup ini. Dimaki anaknya, bersyukur, terima kasih. Dibuat kecewa oleh anaknya, Tuhan terima kasih, semua kau izinkan terjadi, kami bersyukur Bapa. Orang yang rendah hati selalu bersyukur.
Tuhan, terima kasih anak-anak sudah bisa memarahi saya. Terima kasih anak-anak sudah bisa begini kepada saya. Terutama yang uti loh ini yang merasakan seperti itu. Udah lama anak-anak ini nggak kirim envelope ke saya, nggak kirim wesel gitu ya ke saya. Kalau orang zaman sekarang kan transfer, kalau dulu wesel gitu ya. Ya sudah, tapi aku bersyukur aku masih bisa. Karena Yangkung sama Uti tetap bersyukur. Kita mari yang muda-muda belajar seperti Yangkung yang Uti selalu bersyukur. Anaknya belum ngirimi iya, anaknya sudah ngirimi iya, anaknya ndak ngirimi iya, wis bersyukur aja. Padahal anaknya kalau udah, ibu kan sudah tak kasih uang. Kenapa? Meja kursinya Pak tetap aja jebol. Belum diperbaiki. Uangnya habis untuk apa? Semena-mena. Itu namanya sombong. Orang yang sombong tidak akan diberkati oleh Tuhan. Ingat itu. Tetapi ketika engkau memiliki kerendahan hati, percayalah, berkat tidak kemana-mana. Berputar aja di lingkunganmu. Berputar aja hanya di sekitarmu. Dia tidak jauh darimu. Itu orang yang tidak sombong. Saudara tinggal pilih, saudara mau memilih sombong atau rendah hati. Kalau saya memilih yang rendah hati daripada tinggi hati. Ya. Orang yang tinggi hati selalu dikuasai oleh iri hati. Nah, ini kuncinya. Yang namanya tinggi hati, yang namanya sombong dan iri hati adalah sahabat akrab. Mereka soulmate, ya sahabat dekat, bergandengan tangan selalu gitu ya. Itu dari orang yang sombong, iri hati adalah sahabat yang akrab. Di mana ada kesombongan dan tinggi hati, pasti akan ada iri hati. Tidak bisa melihat orang lain lebih bahagia, gak suka. Tidak bisa melihat orang lain punya televisi yang gede. Tidak bisa melihat tetangganya punya mobil dan pergi berjalan-jalan dengan keluarga. Penuh kebahagiaan, gak bisa. Irinya, isinya cuma iri. Itu orang yang sombong. Padahal dia gak bisa. Ada orang yang lebih cantik marah. Ada orang yang langsing marah, ada orang yang gemuk marah, bingung gitu ya jadinya ya. Tidak ada kedamaian sama sekali. Isinya itu cuman apa, kalau orang Jawa bilang kemerungsung gitu. Jadi mendidih terus hatinya, pikirannya mendidih, hatinya mendidih. Bagaimana bisa maju dan diberkati kalau seperti itu? Isinya cuman iri, dendam, benci, gitu aja sudah. Masuk keluar radio, begitu keluar ya Tuhan izinkan, begitu keluar, tetangga sebelah bawa mobil baru, bye, dada gitu. Ibu, sewot, sombong lu. Nah, padahal yang sombong ya dia, betul nggak? Tapi tidak merah satu jari ke arah orang lain, 3 jari ke arah kita sendiri. Banyak orang-orang yang ngomong gak enak ke saya tentang renungan ini, itu sombong berarti dia. Karena dia iri hati, dia gak bisa membuat renungan seperti kita gitu ya. Makanya sehat dan kuat dalam hal apa, berpikir. Dalam hal legowonya hati gitu ya. Jangan patah semangat, tetap semangat karena saudara melayani Tuhan. Bukan satu orang yang engkau layani, banyak orang. Satu tidak suka, yang lain masih suka, lebih dari satu, lebih dari 40 orang masih suka. Biar yang satu enggak suka, abaikan itu. Jangan engkau ada di dalam kesombongannya dia, tapi keluarlah engkau dari sana agar engkau tidak berdosa. Firman lu yang ajarkan itu. Amin. Tuhan baik buat kita ya. Orang yang tinggi hati maka akhir hidupnya akan menderita. Masa bu lo menderita? Coba perhatikan orang tua yang tinggi hati, anak-anaknya cenderung tidak akan menyukainya. Orang-orang tua yang sombong-sombong, anaknya nggak suka. Wong orang tuanya nggak sombong aja, anaknya nggak suka. Apalagi orang tuanya yang sombong, anaknya tambah nggak suka. Ya nggak sombong itu loh, ada bu, ada. Di mana? Ya otomatis di dalam dunia ini toh. Maksud di sorga, kalau di sorga ya baik-baik semua. Ya masih hidup ini loh. Ya, paham ya di sini.
Aduh, sahabat-sahabatnya akan meninggalkan dia karena tidak ada orang yang mau berbakti kepadanya. Tetapi sebaliknya, orang yang rendah hati akan mendatangkan banyak sahabat dan banyak dukungan, ya. Orang-orang yang rendah hati itu mendatangkan banyak sahabat dan juga kekaguman. Banyak orang yang mengagumi. Wow, wow, luar biasa. Ibu ini luar biasa, mbak ini luar biasa, adik ini luar biasa, mas ini, kakang ini, abang ini gitu ya. Luar biasa, tidak ada kesombongan sama sekali. Wah, gitu. Aduh, damai ya, damai sekali. Mari kita memiliki kerendahan hati, amin. Ketika kita memiliki kerendahan hati, kita banyak sekali memiliki teman dan sahabat. Orang yang tinggi hati juga tidak akan punya tempat di sorga. Itu yang terpenting. Ingat baik-baik, tidak memiliki tempat di sorga. Warga kerajaanmu mana? Warga kerajaan sorga. Ternyata di sana kakaknya tidak ada. Sudah tutup, waduh. Dari mana? Dari dunia ini. Lihat, loh kok tidak ada kakaknya di sorga? Akhirnya kemana? Kembali ke dunia, pintu sudah ditutup. Ya sudah merana di jalanan, tunggu waktu Tuhan. Ketika Tuhan datang yang kedua kali, ikut dibangkitkan atau tidak, itu aja jawabannya ya. Karena surga bukan tempat orang-orang yang sombong. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang rendah hati, yang mau menjadi hamba dan yang mau bekerja keras buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sadar akan hal ini, bangun dari tidurmu. Melayani, melayani lebih sungguh. Amin. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Ingat ya pujian itu ya. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Berubahlah, jangan engkau tinggi hati, tetapi milikilah kerendahan hati. Dunia, kalau engkau tinggi hati, dunia menolak, sahabat menolak, surga pun juga menolak. Tetapi ketika saudara rendah hati, dunia terbuka. Banyak orang-orang yang mengagumimu, surga juga terbuka untuk engkau. Engkau belum pulang, kakak surgawi sudah tercatat. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yuk kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman yang kau berikan hari ini, buat pengajaran hari ini. Kami mau tetap tinggal dalam kerendahan hati Bapa. Kami tidak mau sombong Tuhan, kami tidak mau iri Tuhan, tapi kami mau rendah hati. Kami mau mengikuti seiring dengan kehendak dan rencanamu. Jalan-jalanmu yang tidak pernah kami selami Tuhan, itu akan terbukti dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Berkati anak-anakmu, berkati saudara-saudara hamba-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Kepada siapapun hamba selalu berdoa, diberkatilah Engkau yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.